Namaku Nisa. Malam ini, seharusnya aku hanya seorang pembuat kue yang kelelahan. Tapi takdir merenggut mimpiku. Dalam hitungan jam, aku dipaksa memakai gaun pengantin bekas. Gaun milik kakakku sendiri, yang kabur di hari pernikahannya. Aku didorong, ditarik, dan dipaksa menikah. Menikahi seorang pria yang tak kukenal. Seorang pria yang mereka sebut TKI miskin, dekil, dan tak berharga. Aku mengira ini adalah akhir dari hidupku. Tapi aku salah. Ini baru permulaan dari rahasia tergelap keluarga kami. Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Kisah ini kumulai bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai tumbal. Di rumah kami di pinggiran Indramayu, subuh bukan hanya penanda waktu sholat. Bagiku, itu adalah penanda dimulainya perang. Pukul 3 pagi, saat ayam jago tetangga baru sekali berani bersuara, aku sudah berlumuran tepung. Tanganku yang kecil, yang seharusnya masih memegang buku pelajaran, sudah lincah menguleni adonan donat kentang dan bolu pandan pesanan. Aroma ragi, pandan, dan mentega adalah parfumku. Keringat yang menetes di pelipis adalah bedaku. Inilah hidupku. Aku, Nisa, adalah tulang punggung yang tak terlihat di keluarga ini. Lain halnya dengan kakakku, Mbak Ranti. Pukul 8 pagi, saat aku sudah kembali dari pasar, mengantar pesanan, dan membersihkan dapur, Mbak Ranti baru menggeliat di kasurnya. Suara alarm ponselnya yang mahal sudah berbunyi 10 kali, dan 10 kali pula ia matikan. Dia akan bangun, bukan karena kewajiban, tapi karena lapar. Nis, panggilnya dari kamar, suaranya serak. Sarapan apa hari ini? Jangan bilang cuma nasi goreng sisa semalam. Aku lagi diet, kulitku bisa kusam. Dia akan keluar dengan piyama satinnya, berjalan ke meja makan, dan menggeser piring nasi goreng yang kusiapkan untuknya, lalu mengambil bolu pandan terbaik yang seharusnya untuk pelanggan. Ibu, katanya lagi, sambil sibuk dengan ponselnya, uang jajan Ranti habis. Itu, skincare baru yang dari Korea lagi diskon. Masa anak gadis ayah yang paling cantik ini mukanya kusam? Ibu, yang sedang membantuku membungkus kue, hanya tersenyum tipis. Iya, enduk, nanti ibu minta Nisa. Selalu begitu. Mbak Ranti adalah anak emas. Wajahnya cantik, kulitnya putih bersih terawat, tubuhnya semampai. Dia adalah investasi keluarga. Dia adalah piala yang dipajang di ruang tamu. Sedangkan aku adalah mesin di dapur belakang. Kulitku sawo matang, sedikit gelap karena terlalu sering mengantar pesanan di bawah terik matahari Pantura. Tanganku kapalan. Tak ada yang bisa dibanggakan dariku, kecuali mungkin kue buatanku laris. Uang hasil jualanku tak pernah sepeser pun masuk ke kantongku. Semuanya untuk ibu, untuk bayar listrik, bayar arisan, dan tentu saja untuk skincare Mbak Ranti. Aku menerima takdirku. Aku menyayangi keluargaku. Bagiku, melihat ibu bisa tersenyum dan ayah bisa minum kopi dengan tenang, sudah cukup. Sampai hari itu tiba. Hari di mana kopi ayah di meja makan, dingin tak tersentuh. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Tidak ada suara televisi. Ibu tidak membantuku di dapur. Aku menemukan ayah dan ibu duduk berhadapan di meja makan yang reot. Wajah mereka pucat pasi. Di tengah meja, tergeletak selembar kertas dengan kop surat yang tampak resmi. Ayah? Ibu? Ada apa? Tanyaku pelan, sambil meletakkan nampan berisi teh hangat. Ayah tidak mengangkat wajahnya. Beliau hanya memegangi dadanya. Ibu yang akhirnya bicara, suaranya bergetar. Nisa, panggil kakakmu, Ranti. Mbak Ranti datang 15 menit kemudian, masih menguap. Ada apa sih, Bu? Pagi-pagi udah tegang banget. Duduk, Ranti, kata ayah, suaranya berat. Kita hancur. Nah, ayah menceritakan semuanya. Tentang utang puluhan juta rupiah yang beliau ambil bertahun-tahun lalu untuk modal usaha tambak udang. Tambak itu gagal total, diserang hama. Dan utang itu, berbunga, menggulung, hingga kini menjadi bom waktu. Surat di meja itu adalah surat peringatan terakhir. Dari Pak Hartono, juragan tanah kaya raya asal Cirebon. Jika dalam 3 hari utang tidak lunas, rumah kami satu-satunya akan disita. Kami akan tidur di jalanan. Mbak Ranti langsung histeris. Apa? Puluhan juta? Ayah ini gimana sih? Terus kita gimana? Ranti nggak mau hidup miskin. Ranti nggak mau jadi gelandangan. Aku hanya bisa diam. Tubuhku lemas. Puluhan juta. Uang dari mana? Tabunganku dari sisa-sisa uang belanja pun tak sampai sejuta. Sabar, Ranti, kata ibu sambil terisak. Pak Hartono, beliau memberi kita satu solusi. Beliau akan anggap lunas semua utang kita. Wajah Mbak Ranti langsung berbinar. Solusi apa, Bu? Cepat bilang. Ibu menelan ludah. Beliau mau salah satu dari putri ayah menikah dengan putranya. Hening. Aku menahan napas. Mbak Ranti terdiam, matanya memerjak, mencerna informasi itu. Menikah? Sama putranya Pak Hartono. Ulang Mbak Ranti. Yang mana? Aku nggak kenal. Dia kaya? Kerjanya apa? Pasti pengusaha juga kan kayak bapaknya. Ibu menggeleng pelan. Ibu juga belum pernah bertemu. Kata Pak Hartono, putranya itu baru pulang dari luar negeri. Namanya Arya. Dia kerja jadi TKI. 1 detik. 2 detik. Suara Mbak Ranti melengking, memekakkan telinga. TKI? Maksud ibu, tenaga kerja Indonesia? Kayak Bey Lastri yang jadi babu di Arab itu? Atau jadi kuli bangunan di Malaysia? Ibu? Ayah? Kalian mau aku, Ranti, yang cantik kayak model ini, disuruh menikah sama TKI dekil, bau matahari, miskin? Jaga mulutmu, Ranti, bentak ayah. Ranti nggak peduli, jeritnya. Ranti nggak sudi. Nggak akan pernah. Kalian mau bunuh aku pelan-pelan? Kalian mau aku hidup melarat seumur hidupku? Aku mending mati daripada nikah sama kuli. Hatiku sakit mendengarnya. Bukan karena aku membela TKI itu, aku bahkan tidak kenal dia.